Selanjutnya kita masuk ke materi yang terbaru yaitu terkait dengan diferensial logaritma alami. Nah, di sini itu ada beberapa sifat logaritma alami yang harus teman-teman pahami. Jadi logaritma alami satu, jadi ln 1 itu sama dengan 0. Terus ln A kali B itu sama aja kayak ln A ditambah ln B. Kemudian ln A dibagi B itu sama aja ln A dikurang ln B. Kemudian ln A pangkat R, jadi R-nya ini bisa kita kali ke depan, pindah ke sini. Jadi R ln A. Kayak gitu. Nah, ini sifat-sifat ini akan kita pakai untuk mengerjakan diferensial logaritma alami. Nah, di sini contoh soalnya, dengan menggunakan diferensial logaritmik, tentukan dy per dx dari persamaan berikut. Nah, jadi untuk mengerjakan diferensial logaritmik, itu langkah yang pertama, itu kita beri kedua ruas dengan len. Gitu. Jadi kedua ruasnya kita beri len. Kemudian langkah berikutnya, kita turunkan kedua ruasnya. Jadi kita turunkan terhadap X untuk kedua ruasnya. Kayak gitu. Nah, di sini kita coba terapkan ya. Yang pertama kita kasih len di kedua ruas. Jadi di sini len, kemudian di sini juga len. Nah, di sini ada Y ya kan, di ruas kiri kita tulis Y. Nah, di ruas kanan ini ada X ditambah 11 dibagi akar X pangkat 3 dikurang 4. Kayak gitu. Nah, untuk di ruas kiri itu kita tulis ulang aja nih, len Y. Sedangkan di ruas kanan ini kita bisa lihat ada pembagian ya kan. Ada di sini itu A, kalau di sifatnya di sini yang di atas ini A, yang bawah itu B. Jadi bisa kita tulis len A dikurang len B. Nah, jadi ini bisa kita tulis jadi dua bagian. Yang pertama, len X ditambah 11, karena dibagi berarti dikurang. Len, kemudian buka kurung, akar X pangkat 3 dikurang 4. Kayak gitu. Nah, terus di sini teman-teman, ini kita tulis ulang dulu yang di ruas kirinya. Kita tulis ulang, len Y sama dengan, yang ini juga kita tulis ulang, len X ditambah 11 dikurang. Nah, yang ini itu kan akar ya. Akar itu kan sama aja pangkat setengah. Jadi bisa kita tulis len, jadi akarnya ini bisa kita keluarkan. Jadi X pangkat 3 dikurang 4, tapi dipangkatkan setengah. Kayak gitu. Nah, terus di sini teman-teman coba perhatikan sifat yang keempat. Jadi kalau ada pangkat kayak gini, pangkatnya bisa pindah ke depan. Kayak gitu. Jadi sehingga untuk yang di bagian ini itu len, pangkatnya ini pindah ke depan sini. Pindah ke depan sini. Jadi di sini tuh setengah, di sini jadi X pangkat 3 min 4. Kayak gitu. Untuk ruas yang ini sama aja. Ini len Y, ini len X ditambah 11. Kayak gitu. Sehingga kita mendapatkan bentuk yang kayak gini. Oke, nah, mungkin ini kita coba tulis ulang ya di sini. Kita tulis ulang. Jadi len Y itu sama dengan len di sini X ditambah 11. Kemudian kita kurang dengan setengah len di sini X pangkat 3 dikurang 4. Nah, langkah satu ini udah selesai nih. Sekarang kita masuk ke langkah kedua. Jadi di kedua ruasnya ini kita kasih D per DX. Jadi ini kita kasih kayak gini ya. Di sini D per DX. Yang ini kita kasih D per DX. Nah, untuk fungsinya itu sama aja. Sama kayak yang di atasnya. Jadi ini kita tulis ulang. Len Y. Yang ini len. Mungkin buka kurung gini ya. Buka kurung. Nah, len. Sini X ditambah 11. Dikurang setengah. Len. Di sini X pangkat 3 dikurang 4. Tutup kurung. Tutup kurung. Kayak gitu. Nah, di sini teman-teman. Ada beberapa operasi yang harus kita lakukan ya. Di sini harus kita turunkan dulu len Y. Nah, sebenarnya kalau teman-teman udah paham ya, len Y ini kalau kita turunkan hasilnya itu 1/Y dy per dx. Kalau udah paham. Tapi kalau belum nggak apa-apa. Kita akan coba kerjakan di bagian sini. Jadi di sini kan D, yang ini ya, yang atas ini D per dx. Di sini tuh len Y. Nah, masih ingat nggak turunan itu kayak gimana? Jadi kalau bentuk turunan itu, bentuk persamaannya itu kan ada ya di soal sebelumnya. Oke, coba kita cek.
Nah, jadi di soal sebelumnya, kalau kita menemukan turunan, itu kita bisa menggunakan fungsi yang ini ya, teman-teman. Yang ini. D per dx ln U sama dengan 1/U du per dx. Nah, ini akan kita coba terapkan. Jadi, saya harapkan teman-teman udah paham dulu untuk soal nomor 1. Jadi, rumus turunan itu ya, jadi kayak gini. D per dx, di sini tuh ln U, itu sama dengan 1/U du per dx. Nah, ini persamaannya di soal nomor 1. Jadi, sehingga di sini yang Y ini itu menjadi U. Jadi, U itu, ini U, berarti ini menjadi U ya. U itu sama dengan Y. Nah, U-nya ini kita turunkan terhadap X. Jadi, du per dx. Nah, Y ini kita turunkan menjadi dy per dx. Y-nya kita turunkan hasilnya 1 gitu. Nah, ini ada di pembahasan di Matda 1. Jadi Y kita turunkan terhadap X hasilnya 1 dikali dy per dx. Gitu ya. Kalau misalkan Y pangkat 2 kita turunkan terhadap X hasilnya, ini kan kita turunkan biasa dulu, hasilnya itu kan 2Y, gitu kan. Di belakangnya kita kasih dy per dx. Nah, karena ini Y doang, Y diturunkan hasilnya 1 gitu. Jadi hasilnya ini. Nah, sehingga kita ikuti bentuk persamaan ini, yaitu 1/U du per dx. Sehingga di sini tuh 1 per U-nya itu kan Y, di sini Y, terus du per dx-nya, itu sama dengan dy per dx. Dy per dx. Nah, kenapa? Makanya di sini hasilnya langsung 1 per Y dy per dx gitu. Jadi kalau teman-teman udah jagoan ya di soal nomor 1, ini bisa langsung teman-teman kerjakan tanpa menggunakan cara-cara panjang kayak gini. Kayak gitu. Jadi ini hanya sekedar penjelasan aja. Takutnya nanti kenapa tiba-tiba 1 per Y dikali dy per dx gitu. Jadi asal usulnya kayak gitu. Nah, tapi kalau teman-teman udah paham ya nggak perlu teman-teman kerjakan secara panjang kayak tadi. Gitu. Nah, untuk ruas kiri aman. Kemudian untuk yang di bagian sini ya, teman-teman coba turunkan ya. Kalau teman-teman mengerjakan ini dengan turunan ya, yang ini kita coba kerjakan yang bagian ini dulu. Kita coba garis merahin dulu ya, yang ini. Kita kerjain bagian yang ini. Sekarang kita turunkan D per dx untuk ln, kemudian di sini x ditambah 11. Kayak gini. Nah, kalau teman-teman udah paham ya soal nomor 1, ini tuh sebenarnya teman-teman langsung aja tulis 1 per x ditambah 11. Gitu doang. Kalau teman-teman udah paham. Tapi kalau misalkan belum paham, kita coba pakai cara panjang di sini. Jadi yang ini kan kita ngikutin bentuk persamaan yang ini. Persamaan rumus di soal nomor 1. Jadi ini tuh U, berarti U-nya itu yang ini. Jadi bisa kita tulis bahwa U-nya itu sama dengan X ditambah 11. Kayak gitu. Ikutin persamaan yang ini. Nah, kita turunkan U-nya. Berarti DU per DX. Jadi ini kita turunkan nih terhadap X. Hasilnya 1. Gitu kan. Jadi DU per DX hasilnya 1. Nah, sehingga ini tuh kan menjadi 1 per U. Di sini DU per DX. Jadi kita tinggal masukin 1 per U-nya. U-nya itu ini. X ditambah 11. Ya kan. DU per DX-nya hasilnya 1. 1 kali 1 hasilnya 1 per X ditambah 11. Gitu. Maka hasilnya bisa langsung kita tulis. 1 per X ditambah 11. Kayak gitu. Nah, ini untuk soal yang bagian ini. Nah, sekarang kita coba kerjakan yang bagian ini. Yang bagian ini. Nah, yang bagian ini itu kita bisa melihat ya di sini ada si apa ya konstanta ya. Konstanta ini nggak usah kita hiraukan. Konstanta bisa keluarin dari turunan. Ini kita hapus dulu. Ini kita hapus, oke. Nah, berarti yang harus kita kerjakan itu yang bagian ini. Kita kerjakan bagian yang ininya aja. Karena konstanta ini itu bisa kita keluarkan dari si turunannya. Nah, untuk bagian yang ini ya teman-teman, ini kita coba turunkan biasa. Jadi kayak gini. Kayak yang tadi, D
per dx, di sini ln. Kemudian di sini itu kita masukkan x pangkat 3 dikurang 4. Nah, jadi yang menjadi U itu yang di dalam kurung ini. Jadi U-nya itu sama dengan x pangkat 3 dikurang 4. Kayak gitu. Nah, terus di sini kita turunkan U-nya. U-nya terhadap X. Jadi du per dx. Yang ini kita turunkan hasilnya 3x pangkat 2. Kayak gitu. Jadi hasil turunan yang ini itu menjadi 1 per U, du per dx. Gitu kan. Jadi hasilnya sama dengan 1 per U-nya itu yang ini. X pangkat 3 dikurang 4. Du dx-nya hasilnya 3x pangkat 2. Kayak gitu. Jadi ini tinggal kita kali ke sini, ke 1, jadinya 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 dikurang 4. Gitu. Nah, tapi kalau teman-teman udah terbiasa dengan kayak gini, itu nggak perlu cara panjang kayak gini. Jadi kita bisa ngeliat gini aja. Jadi tinggal kita buat per kayak gini, terus yang di dalam kurungnya ini tinggal kita taruh ke bawah. X pangkat 3 dikurang 4. Terus yang di dalam kurungnya ini kita turunin. Hasilnya 3x pangkat 2. Gitu. Gitu kan, lebih simpel ya kan. Jadi hasilnya sama aja gitu. Sama aja. Ini kita hapus ya, biar nggak terlalu banyak. Jadi itu ya hasil turunannya. Gimana? Gampang ya? Nah, kita akan coba langkah ke langkah-langkah berikutnya. Nah, di sini ya sebenarnya ini tuh, em, ini yang kita cari itu kan ini ya, dy per dx. Yang kita cari ini udah ada nih sebenarnya di sini. Jadi yang ini, yang y ini kita pindah ke kanan ya, kita kali ke sana. Jadi hasilnya tuh kayak gini. Dy per dx itu sama dengan y, ini kita pindah ke sana. Dalam kurung itu sisanya yang ini. 1 per x ditambah 11. Kemudian dikurang. Ini kita duanya kali masuk ke sana ya. 3x pangkat 2. 2 kali x pangkat 3 jadinya 2x pangkat 3. 2 kali minus 4 menjadi minus 8. Kayak gitu. Nah, sebenarnya ini udah selesai teman-teman. Cuman kalau misalkan bisa lebih disederhanakan lagi. Jadi ini bisa kita sederhanakan lagi. Ini penyebutnya, supaya bisa kita kurang, harus kita samakan penyebutnya. Nah, supaya lebih enak, cara menyamakan penyebutnya ini tinggal kita kali silang. Ini kita kali ke sini. Jadi di sini Y, buka kurung, 2x pangkat 3 dikali 1, jadinya 2x pangkat 3, terus minus 8 dikali 1, minus 8. Kayak gitu. Jadi ini kita kali ke sana. Kemudian gantian, yang ini kita kali ke sini. X dikali 3x pangkat 3 jadinya minus ya ini. Di sini minus. Minus. Jadi di sini X dikali 3x pangkat 2 jadinya 3x pangkat 3. Kemudian 11 dikali 3x pangkat 2. Jadinya plus 33. Kemudian di sini X-nya pangkat 2. Gitu. Selanjutnya dibagi, yang bawahnya ini tinggal dikali. Gitu ya. Jadi di sini X ditambah 11 dikali sama 2x pangkat 3 minus 8. Gitu. Kemudian ini kita coba tulis ulang Y. Kemudian ini tuh gini ya, dy per dx. Ini dy per dx. Nah, di sini kita coba bisa lihat, di sini tuh ada yang bisa kita paling kurang. Jadi yang ini dikurang sama yang ini. Ya kan? Jadi 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3. Jadinya minus x pangkat 3. Kayak gitu. Selanjutnya, di sini kita bisa tulis lagi. Minus, ketemu yang ini jadinya minus 33x pangkat 2. Ini udah kita tulis, berarti sisanya yang ini, minus 8. Kayak gitu. Untuk yang di atas ini udah selesai. Saya harapkan ini bisa ya teman-teman, karena ini cuma operasi biasa. Kemudian yang di bawahnya ini, itu sisa ini, x ditambah 11. Kemudian di sini 2, x pangkat 3 dikurang 8. Kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini coba teman-teman perhatikan ya, yang bagian sini. Ini saya tulis ulang, dy per dx.
Di sini Y. Di sini kan ada Y. Y-nya itu kan ini. Kita masukin X ditambah 11 dibagi X pangkat 3 dikurang 4. Kayak gitu. Buka kurung, yang ini kita tulis ulang. Minus X pangkat 3 dikurang 3 X pangkat 2 dikurang 8. Kemudian dibagi X ditambah 11. Selanjutnya di sini 2X pangkat 3 dikurang 8. Nah, di sini ada yang bisa kita coret. Yang ini sama yang ini. Gitu. Jadi hasil akhirnya dy per dx itu sama dengan yang di atasnya ini kita tulis ulang. Minus x pangkat 3 dikurang 3 x pangkat 2 dikurang 8 dibagi yang bawahnya ini sisa akar. X pangkat 3 minus 4 dikali yang ini. 2x pangkat 3 dikurang 8. Kayak gitu. Mungkin itu aja untuk pembahasan kita di diferensial logaritmik. Memang agak panjang. Sebenarnya nggak susah, yang penting itu kita teliti aja. Kita paham soal nomor satu terkait dengan turunan, kita paham terkait dengan sifat-sifat logaritma alami. Soal ini tuh bisa kita kerjakan. Kayak gitu. Mungkin itu aja pembahasan kita. Kalau teman-teman punya pertanyaan, silakan teman-teman tanya aja di kolom komentar. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.